Hai guys, Putra di sini dan di sebelah saya sudah ada perangkat air suspension. Oke, jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tips untuk kalian terutama yang ingin membeli air suspension bekas. Jadi apa saja sih yang perlu kalian periksa atau kalian cek? Simak terus videonya ya guys. Oke, yang pertama harus kalian cek adalah bags atau balon. Balon tersebut biasanya bermacam-macam bentuknya, dan di sini kita harus cek terlebih dahulu yaitu kondisi fisiknya. Apakah balonnya masih bagus atau sudah ada cacat atau ada luka? Contoh saja di sini bags yang ini sudah ada luka di bagian dinding sampingnya, bisa dilihat. Nah, ini luka dan ini sudah bocor. Yang bags ini itu bocor, jadi ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi kalau kalian ingin menemui bags yang seperti ini, sebaiknya dihindari saja. Ini juga ada contoh bags yang dindingnya juga sudah sobek. Ini bisa kalian lihat. Nih ya, ini sobek. Dan ini juga sudah bocor dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan untuk bags yaitu bentuknya. Bentuk ini pengaruh di kondisi suspension mobil kalian, atau kalian bisa konsultasi dulu dengan mekanik bengkel langganan kalian untuk menanyakan bahwa mobil yang kalian gunakan itu bisa menggunakan bags yang tipe bagaimana. Jadi kita contoh di sini, ini bags yang tengahnya bolong. Kemudian ini yang tidak bolong. Oke. Ini tidak bolong, yang ini bolong. Bedanya yang bolong seperti ini itu untuk suspensi yang shock dan pernya bergabung. Misalnya kita contoh di sini yang menggunakan shock seperti ini. Jadi ini shock mobil biasanya dipakai di depan, atau ada juga yang memakai depan belakang. Jadi di sini aslinya per, kemudian per itu digantikan oleh si bags tadi menjadi penopang mobil kalian. Nah, ini fungsi bags yang bolong seperti ini ya guys. Kemudian untuk yang tidak bolong seperti ini biasanya digunakan untuk mobil yang model suspensinya antara per dan shock absorbernya itu terpisah. Kemudian ada lagi yang model back sleeve. Di sini nggak ada, tapi kalian bisa lihat gambar ini. Nah, ini adalah back sleeve, atau kadang ada yang menyebutnya kaos kaki, seperti kaos kaki karena dia bisa melipat seperti ini. Nah, ini cocok untuk ruangan fender yang sempit. Jadi jika mobil kalian itu memiliki ruang fender yang sempit, ini sangat cocok untuk mobil kalian. Oke, selanjutnya tabung. Saat ini tabung air suspension sendiri atau tangki air suspension yang beredar itu ada 3 jenis. Yang pertama dari bahan aluminium, yang kedua bahan stainless, yang ketiga bahan besi. Bahan besi ini mungkin lebih banyak kalian temui di pasaran karena pada awal-awal air suspension beredar itu kebanyakan tangkinya besi. Buat tangki menurut saya sih nggak masalah, cuman tinggal buat untuk
tampilan aja antaranya stainless, aluminium dan besi. Cuman mungkin di beda penampilan, si aluminium itu biasanya seamless, kalau yang stainless itu tabungnya biasanya mengkilap seperti chrome. Kalau yang besi ya biasanya finishingnya cat. Untuk penggunaannya nggak pengaruh, cuman yang jadi catatan ukurannya. Jadi kalian menentukan tabung air suspension itu sesuaikan aja dengan mobil kalian, dan tabungnya itu sendiri nanti akan diletakkan di bagian mana. Apakah diletakkan di bagian ban serep yang posisinya ngumpet, atau mau ditaruh di bagian mobil yang posisinya itu terlihat. Oke, kita lanjut ke lainnya. Yang ketiga ini ada kompresor. Kompresor itu bentuknya seperti ini. Ini biasanya ada dua macam. Yang satu lebih kecil dari ini, ya. Ini nggak masalah, cuman tinggal nanti perbedaannya di kecepatan dia mengisi udaranya ke tabung ya. Misal yang lebih kecil dia kecepatan untuk pengisiannya berapa, yang ini, yang ukuran ini kecepatan pengisiannya berapa. Jadi untuk spek kompresor nggak masalah. Namun gimana sih cara ngecek kompresor? Yang pertama, kalian kalau sudah lihat ada barangnya di depan kalian bisa konekin kabel merah, dua kabel ini ke aki. Yang merah itu kalian sambungkan ke plus aki, kemudian yang hitam ini kalian sambungkan ke negatifnya aki. Kemudian air sus ini kemudian kompresor ini akan menyala, dan kalian bisa tutup bagian outlet dari kompresor ini dengan jempol. Jika jempol kalian tidak kuat menahan udara yang keluar dari outletnya kompresor, itu tandanya kompresi dari si kompresor masih bagus dan ini layak untuk kalian beli. Kemudian kalau kalian tahan dengan jempol begini, jempol kalian kuat dan kalian dapat merasakan tekanan udaranya itu kecil, jadi kompresor ini sudah tidak layak. Atau kalian bisa merepair dengan membeli repair kit yang ada di bagian silindernya, atau lebih baik ganti baru satu unit kompresornya. Dari lain mungkin nggak ada sih kompresor. Cara mengeceknya ya seperti itu tadi. Selanjutnya bagian sistem pengatur atau sistem pengendali si air suspension tersebut. Yang pertama kita bagi dulu sistemnya. Ada sistem yang non elektrik dan sistem yang elektrik. Untuk yang non elektrik itu menggunakan saklar seperti ini. Ini saklar manual seperti keran air ya. Jadi di sini ada dua saluran ya, ini untuk input dan ini untuk output. Intinya ini saklar sebagai keran udara yang mengatur si udara dari tabung ke bagian balon atau di bagian suspensi. Jadi dengan saklar ini kita mengendalikan balon tanpa dibantu oleh elektrikal. Jadi ini benar-benar manual yang pengaturannya langsung dari saklar ini tanpa bantuan listrik atau elektrikalnya. Kemudian untuk sistem yang manual ini, kelebihannya itu tidak terpengaruh oleh aki. Jadi selama di dalam tangki udara itu ada udara, tekanan udaranya cukup untuk mengisi si balon suspensinya,
itu tidak masalah, tidak ngaruh. Mau akinya tekor, mau akinya sehat, dia nggak ngaruh karena dia manual, sama sekali dia tidak terpengaruh oleh listrik. Kekurangannya adalah sistem saklar ini tidak bisa menggunakan remote karena remote itu sendiri cara kerjanya secara elektrikal, sedangkan ini tidak menggunakan elektrikal sama sekali. Oke, lanjut di sistem pengendali elektrik. Nah, di sini kita ambil contoh, ada beberapa macam solenoid. Yang pertama adalah solenoid block seperti ini. Oke, ini adalah solenoid block yang saat ini banyak di pasaran, karena yang terakhir banyak dipakai orang mungkin sistem solenoid block yang seperti ini, karena bentuknya ini lumayan kecil. Dan kalau kalian suka dengan setup hardline, mungkin solenoid seperti ini yang cocok karena bentuknya kecil. Kemudian dari segi estetika hardline mungkin dia lebih bagus karena tidak banyak memakan tempat. Kemudian ada solenoid yang besar seperti ini guys, ini besar sekali ini. Tapi solenoid ini udah agak jadul, udah agak lama, mungkin sekarang jarang ditemui. Tapi keunggulan dari solenoid ini adalah di salurannya yang besar, cocok untuk kalian yang suka naik turunnya si air suspension itu lebih cepat, karena saluran pembukaan dan penutupnya itu besar. Jadi sehingga ketika dia terbuka, udara yang lewat pun akan lebih cepat mengalir karena salurannya itu besar. Lanjut di solenoid berikutnya, yaitu yang sistemnya seperti ini guys. Ini paling besar, bisa kalian lihat, ini paling besar karena sebenarnya ini solenoid industri. Jadi sering kita temui di peralatan industri yang menggunakan tenaga pneumatik atau tenaga udara sebagai penggeraknya, dan ini biasanya sebagai kontrolernya atau sebagai pengendalinya. Nah, kelebihannya solenoid ini itu harganya murah, kemudian gampang ditemui. Mungkin kalian cari di toko-toko alat teknik terdekat pun ada, jadi carinya nggak susah. Cuman jeleknya ya kekurangannya ukurannya yang besar, dan ini kurang rapi kalau untuk penggunaan hardline. Akan tetapi dia juga punya kelebihan lain, yaitu tiap valve-nya ini pisah-pisah. Jadi kalau ada yang rusak salah satunya aja, itu bisa diganti satuan, nggak perlu mengganti keseluruhan seperti yang solenoid block ini. Kalau yang ini mungkin satunya rusak, kalau cuman rusak di bagian valve atau sealnya mungkin bisa diganti, tapi kalau rusak di bagian dalam yang salurannya di dalam bloknya, ya kita harus ganti full set seperti ini, dan harganya lumayan yang seperti ini. Oke, jadi kalau kalian beli air suspension bekas, mungkin si pedagang satu dan lainnya ada perbedaan harga, kalian lebih baik tanyakan saja sistem pengendalinya si airsus atau kontrolernya itu menggunakan sistem yang bagaimana, apakah dia menggunakan sistem non elektrik atau yang manual atau yang elektrik yang menggunakan solenoid. Biasanya yang elektrik itu lebih mahal karena perangkatnya lebih banyak, dan yang elektrik itu keunggulannya bisa ditambahi dengan sistem remote. Bahkan yang terakhir ini pengembangannya sampai ke sistem pengendali dengan microcontroller yang bisa
digunakan atau difungsikan menggunakan smartphone. Jadi si AirSUS ini bisa terkoneksi dengan smartphone. Kalian bisa mengatur suspensi dari smartphone, atau kalian juga bisa menambahkan memori. Memori di sini yang dimaksud adalah ketika kalian sudah menemukan setelan air suspensi yang enak dalam tekanannya, misal untuk depan kalian atur di 80 PSI, yang di belakang diatur 60 PSI, itu sudah enak, kalian bisa men-set di memorinya. Jadi ketika kalian akan menggunakan mobil, tinggal set si memori, maka si air suspension akan otomatis mengatur di tekanan udara yang kalian setting. Oke, berikutnya itu di sistem meter atau manometer ya. Ini intinya untuk mengetahui tekanan udara yang ada di air suspension. Yang ini sistem manual, yang analog. Kemudian kalau yang digital itu seperti ini ya. Ini nggak kelihatan, tapi kita kasih contoh di gambar aja. Dan kalau si analog itu nggak perlu sensor, langsung ada inputnya di bagian belakang meternya. Jadi dari saluran suspensi masuk ke sini langsung menggunakan selang pneumatik. Kemudian kalau yang digital itu menggunakan kabel. Jadi dia perlu sensor, yang sensornya itu biasanya diletakkan di bagian saluran udaranya si bags atau si balon. Dan kalian kalau dapat yang sistem digital, sebaiknya cek juga sensornya apakah masih berfungsi atau tidak. Kalau tidak, mungkin kalian agak sulit mencari sensornya. Jadi kalian perlu beli keseluruhan satu unit, antaranya meterannya dan sensornya. Mungkin jarang sih saya nemuin yang menjual terpisah, tapi kalau ada yang jual terpisah, ya itu kalian beruntung karena akan lebih murah. Untuk pemasangan AirSUS kalian nggak perlu ngeluarin duit banyak lagi. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan itu ini sensor tekanan, atau ini deh, ini sensor tekanan yang biasanya ditaruh di tabung, dan ini fungsinya untuk membatasi tekanan. Jadi di sini ada tulisan off 200 PSI, on 165 PSI, 20 ampere. Artinya ketika si tabung udara itu berisi tekanan 200 PSI, sensor ini akan memutus aliran listrik ke kompresor. Kemudian ketika di dalam tabung itu tekanannya 165 PSI, maka saklar ini akan memicu si kompresor untuk nyala. Sederhananya seperti itu. Dan kalau kalian beli AirSUS second, sebaiknya sensor tekanan seperti ini kalian ganti dengan baru, karena kita kan nggak tahu umur sebelumnya si sensor tekanan ini sudah dipakai berapa lama, atau pemasangannya dia bener apa enggak. Lebih baik kalau kalian beli air suspension yang second, mending ini diganti baru aja. Oke, kemudian benda kecil ini adalah one way valve atau check valve. Fungsinya benda ini untuk menyearahkan udara. Jadi udara dari kompresor di sini, dari kompresor itu disearahkan ke tabung. Tujuannya supaya kerjanya kompresor tidak terlalu berat. Jadi kompresor mengeluarkan udara, disearahkan oleh benda ini dan masuk ke tabung. Jadi ketika si tabung udara itu terisi tekanan
sudah cukup tinggi tekanannya, kalau tidak ada benda ini, si kompresor akan bekerja lebih berat karena dia antara piston dan udara yang ada di dalam tangki itu akan saling mendorong, sehingga kerja si kompresor lebih berat dan biasanya akan merusak kompresornya. Jadi benda seperti ini harus kalian perhatikan. Untuk check valve atau one way valve ini, jika kalian beli air suspension bekas, sebaiknya kalian ganti baru juga. Oke, yang terakhir mungkin di bagian nipple atau bagian sambungan, atau ada beberapa bengkel juga yang menyebutnya itu fitting seperti ini ya, bagian yang kecil ini. Jadi ini sambungan antara solenoid ke balon dan ke saluran lainnya, itu ada sambungannya yang seperti ini yang menghubungkan antar sistem keseluruhan dari air suspension. Nah, di sini karena bahannya kuningan dan biasanya juga dratnya itu drat halus, ya sebaiknya kalian perhatikan juga bagian fitting nipple-nya, karena ada beberapa nipple atau fitting itu yang susah dicari di pasaran. Oke, jadi kalau kalian dapat sistem dengan nipple yang jarang ada di pasaran, kalian mungkin akan susah untuk memperbaikinya. Jadi harus mengakali dengan sistem fitting atau nipple yang lain. Jadi tentunya akan menambah cost ya, atau menambah biaya dalam pemasangan air suspension. Oke, jadi kalau kalian perhatikan, yang terpenting untuk kalian bandingkan itu adalah sistemnya, sistem kendalinya. Kalau sistem lainnya mungkin sama, tapi bagian sistem kendali atau sistem pengatur dari suspensionnya itu kalau kita bagi ada dua. Yang pertama manual atau non elektrik, yang kedua itu yang elektrik. Yang manual keunggulannya dia simple, tidak banyak memakan listrik karena memang manual. Kemudian kekurangannya dia tidak bisa ditambahkan remote. Kemudian yang elektrik keunggulannya dia bisa ditambahkan dengan remote atau pengendali lainnya seperti dihubungkan dengan smartphone. Tapi kekurangannya sistem menjadi lebih kompleks karena ditambah dengan sistem kelistrikan atau elektrikal yang lainnya. Jadi sangat perlu menjadi perhatian buat kalian yang ingin membeli air suspension. Oke, sekian dulu video dari kita. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka. Jika bermanfaat, silahkan share ke temannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Katanya kalau mau ceper tapi nggak ribet, pasang air sus. Tapi kalau partnya banyak kayak gini, ya ribet juga.